putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakan, penderitaankan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakan, penderitaankan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku.
Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin setiap kita pernah mengalami momen perpisahan. Setiap kita. Mungkin kita berpisah dengan anggota keluarga yang kita sayangi, atau berpisah dari sahabat kita, atau mungkin berpisah dari kekasih kita. Bahkan kalau kita mau melihat lagu-lagu yang beredar, maka kita tahu ada beberapa lagu yang secara khusus diciptakan untuk momen-momen perpisahan antara dua kekasih. Yang usianya 50 sampai 60 tahun ke atas mungkin masih mengingat lagu Teluk Bayur. Ya, apa perlu saya minta tolong Pak Liput menyanyikan di sini? Ya, masih ingat nggak Pak Pur lagunya? Masih ingat ya? Jadi yang usia 50, 60, 70 itu masih ingat lagunya Teluk Bayur. Bagaimana lagunya pertama? Iya. Wah, itu pasti bisa ditebak usianya berapa. Nah, yang di bawah itu, yang usianya 30, 40, pasti tahu dong lagu favorit saya. Waktu saya dulu pacaran dengan istri saya kan begitu. Waktu mau pisah karena tempat pelayanannya berbeda, saya nyanyi lagu itu. Tetes air mata gitu kan, basahi pipimu ya. Lah, ingat nggak itu refnya? Mungkinkah kita kan selalu bersama. Lagunya Stinky ya, luar biasa. Nah, setiap kita itu pasti punya. Yang usianya 20-an, 18 sampai 20-an masih ingat dong ya. Walaupun kita tak berjumpa, tapi hanya berjumpa lewat suara gitu kan ya, lewat FB. Cuma lewat medsos. Walaupun kita ini tidak bisa bersua, tapi kita bisa berjumpa lewat suara, dering teleponmu gitu. Ingat nggak lagunya itu? Ayo yang muda-muda ayo nyanyi. Yang tua nggak usah ikut-ikut nyanyi, pasti salah masih. Ini hanya anak muda aja. Dering teleponmu terus pagi hari ya, tanpa sikat gigi ya gitu kan. Oke. Nah, oke. Setiap kita itu pasti pernah punya pengalaman perpisahan. Saya juga pernah punya pengalaman perpisahan di tempat pelayanan gitu kan. Waktu saya dulu jadi gembala sidang di Amerika, saya menggembalakan gereja itu padahal cuma 1 tahun saja saya menggembalakan. Tapi saya masih ingat momen ketika saya menyampaikan pidato saya, sambutan terakhir saya sebelum saya kembali ke Indonesia. Waduh, saya perhatikan banyak jemaat, hampir semua jemaat itu menangis, saudara. Karena mereka memang, saya belum bayar utangnya beberapa, saudara. Jadi mereka nangis karena mereka ragu nanti saya bayarnya kapan begitu kan. Bukan ya, bukan karena itu. Saya dulu juga pelayanan di sebuah STT, saudara. Saya melayani di sana sekitar 8 sampai 9 tahun. Nah, pada waktu perpisahan juga sama, saudara. Ada perasaan yang tidak mengenakan karena mahasiswanya menangis, kemudian dosennya, rekan dosen juga beberapa menangis, staf menangis. Aduh, momen yang paling tidak saya sukai. Tapi anyway, perpisahan itu pasti akan terjadi. Nah, kita berpikir bahwa perpisahan itu berarti berakhirnya sebuah relasi. Tapi apakah benar demikian? Ketika kita berpisah dengan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, apakah itu berarti berakhirnya sebuah relasi? Ternyata tidak. Justru itu adalah permulaan dari sebuah relasi yang jauh lebih bermakna. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai 18. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kalau sudah menemukan ayat 11 sampai yang ke-18. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca terlebih dahulu. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus.
Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Amin. Saya menduga pertama kali saudara akan bingung mengapa saya memilih teks ini. Biasanya teks ini disampaikan pada waktu Paskah, bukan pada waktu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Makanya saya perlu memberikan penjelasan sedikit mengapa saya mengambil teks ini. Kalau kita mempelajari Injil Yohanes, maka kita dengan mudah akan menemukan bahwa di dalam kitab ini, saudara, kenaikan Tuhan Yesus itu tidak bisa dipisahkan dari kebangkitannya dan dari kematiannya. Kalau saudara nanti pulang rumah, tidak usah sekarang, nanti pulang rumah saudara membaca Alkitab Injil Yohanes dengan sedikit teliti, maka saudara akan tahu bahwa ketika Yohanes berbicara tentang Yesus disalibkan, Yohanes memakai istilah begini, ketika Yesus dimuliakan, ketika Yesus ditinggikan dari bumi. Ingat tidak? Di dalam pasal yang ketiga Yesus berkata apa? "Sama seperti Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun, demikian pula anak manusia akan ditinggikan." Atau kalau saudara tidak ingat itu, mungkin ini ingat kali ya. "Apabila aku ditinggikan dari bumi, maka aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Sehingga di dalam teologi Yohanes, sebetulnya ketika dikatakan Yesus kembali kepada Bapa, itu jalannya tiga. Jalannya pertama adalah kematian, kemudian kebangkitan, dan berikutnya adalah kenaikannya ke surga. Ini semua menjadi satu di dalam Injil Yohanes. Makanya saudara tidak menemukan Yesus itu terangkat ke surga di dalam Injil Yohanes. Yang mencatat Lukas itu mencatat. Karena bagi Yohanes, Yesus itu dimuliakannya bukan pada saat kebangkitan. Yesus dimuliakannya bukan pada saat kenaikan ke surga. Tapi menurut Yohanes, Yesus dimuliakan sejak dari dia naik ke atas kayu salib. Dari kayu salib terus menuju surga, itu adalah konsep teologi Yohanes tentang Yesus kembali kepada Bapa. Nah, dengan perspektif seperti itu, saya memang sengaja memilih teks ini pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini. Nah, saya ketika membaca ulang bagian ini, saudara, ada hal yang menghibur saya. Yang menghibur saya adalah karena saya itu bukan satu-satunya orang yang disalah mengerti orang. Ternyata Yesus Kristus juga pernah disalah mengerti, dan lebih parah karena Maria Magdalena menyangka Yesus adalah penjaga taman. Saya itu pernah berapa kali, saudara, saya makan misalnya di restoran, lalu di wastafel saya cuci tangan gitu kan, terus ada seorang ai gitu kan, lihat ke saya terus gitu. Nah, saya kan lihat sekilas saja karena ai. Kalau noni kan ceritanya beda ya. Saya langsung membacakan pengakuan iman rasuli. Waktu saya lihat sekilas, dia lihat ke saya juga. Lalu dia berkata begini, siapa ya? Terus saya juga lihat wajahnya dia itu, saya juga ingat seseorang gitu loh, saudara. Saya langsung, siapa ya? Kemudian dia bilang, sebentar gitu kan. Dia yang berusaha untuk mengingat saya gitu kan. Kalau saya kamu ingat yang puji Tuhan, enggak ingat ya sudahlah begitu kan. Ai ya kan, jadi biarin aja. Nah, kemudian dia lihat ke saya dan dia berkata begini, sebentar. Kamu kelilingan barang apa?
Oh begitu maksudnya ya. Jadi lalu saya tanya dia, AI ini usahanya apa gitu. Lalu setelah dia cerita tinggalnya di kota mana, saya baru tahu bahwa saya pernah khotbah di kota itu, dan yang mentraktir makan saya itu adalah keluarganya dia. Jadi ingat, tapi saya dipikirnya itu adalah salesman yang nawarkan barang. Enggak masalah kan ya, enggak masalah, karena Tuhan Yesus dikira sebagai penjaga taman. Saya pernah diundang khotbah di satu gereja, saudara. Saya tuh turun parkir duluan kan, datang lebih awal karena di luar kota. Ini gereja Chinese, gereja Tionghoa. Jadi saya parkir gitu. Setelah itu saya keluar, saya bawa jasnya begini kan, sudah bawa jas loh begini. Cuma dasi belum saya pakai. Saya keluar, ada AI di situ, keluar dari mobilnya juga. Lalu saya tanya, AI, ruang ibadahnya di mana ya AI? Kemudian dia bilang gini, ini NIP mau ibadah remaja. Kalau mau ibadah remaja lurus terus ya, terus belok kanan gitu kan. Saya ini diundang khotbah umum, dipikir mau ikut ibadah remaja, saudara. Nah kalau saya ceritakan semua banyak ceritanya. Saya diundang seminar di satu kampus pertama kali ke sana. Saya masuk kan nggak bawa karcis, wong pembicara. Saya ditahan panitia, nggak boleh masuk loh, saudara. Sampai rektornya datang dan mengizinkan saya masuk. Banyak cerita begitu. Tapi ketika saya baca cerita ini saya bersyukur. Kenapa? Karena bukan cuma saya satu orang yang pernah mengalami begini. Yesus dikira oleh Maria Magdalena seorang penjaga taman. Tapi itu nggak penting, karena khotbah saya bukan tentang penjaga taman. Khotbah saya tentang sesuatu yang berbeda. Dan saya akan menerangkan begini kepada saudara. Pertama saya akan menerangkan betapa Maria Magdalena ini mengasihi Yesus luar biasa. Kemudian yang kedua, saya akan memberitahu kepada saudara bahwa yang paling penting itu adalah relasi yang terus menerus, bukan sentimentalitas. Jadi bukan sekadar sentimen, bukan sekadar romantisme, bukan sekadar perasaan yang bergelora, tapi yang penting adalah relasi yang terus menerus. Dan mari kita lihat bagian yang awal, bagaimana Maria mengasihi Yesus. Yang pertama saudara, kalau kita melihat cerita ini, maka kita menemukan Maria adalah salah satu di antara beberapa perempuan. Kalau di kitab-kitab Injil lain ada wanita-wanita lain, tapi kalau Injil Yohanes menyoroti hanya pada Maria Magdalena. Nah Maria Magdalena itu datang ke kubur Yesus sepagi mungkin. Kalau saudara melihat pasal 20 ayat yang pertama, pada hari pertama minggu itu, berarti hari Minggu, pada waktu hari masih pagi-pagi benar, Maria Magdalena datang mengunjungi kubur Yesus. Saudara mungkin bertanya, di mana murid-murid yang lain yang berjenis kelamin laki-laki? Kenapa cuma ada para perempuan yang ada di kubur Yesus? Dan perhatikan, waktu yang mereka pilih itu adalah hari pertama. Jadi setelah Sabat, berakhir Sabat, hari pertama Minggu pagi benar, mereka itu langsung pergi ke kubur seolah-olah mau berkata begini, kita ini sudah nggak tahan ini, kita ingin mengungkapkan rasa cinta kita kepada Yesus, kita ingin mengungkapkan rasa sayang kita kepada Dia, walaupun harapan kami para perempuan itu sama dengan para laki-laki, dan sama-sama kecewa dalam tanda kutip, karena Yesus itu bukan Mesias seperti yang kami harapkan, karena Yesus ternyata bukan tokoh politis yang membebaskan kami dari kekaisaran Romawi. Walaupun demikian saudara, para perempuan tetap datang ke kubur pagi-pagi benar, seolah-olah mereka mengatakan tidak ada waktu lagi. Seolah-olah pada waktu Sabat mereka itu bertanya, kapan berakhir? Kapan berakhir? Karena kami mau segera mengungkapkan kasih kami kepada Yesus. Tidak ada murid laki-laki yang ada di kubur Yesus, cuma para perempuan, dan secara khusus Yohanes menyoroti Maria Magdalena. Ini bukti bahwa Maria mengasihi Yesus. Yang berikutnya adalah Maria itu meratapi tubuh Yesus yang dia pikir, tadi di ayat 11 kita baca, yang dia pikir tubuh itu dicuri oleh orang lain. Nah kalau kita melihat mayat dikuburkan, itu merupakan hal yang sangat penting dalam banyak budaya, termasuk dalam budaya kuno. Bahkan bukan hanya di Israel, tapi kalau saudara belajar sosiologi, antropologi, maka saudara akan menemukan bahwa penguburan mayat itu merupakan salah satu aktivitas yang dianggap super penting di dalam sebuah budaya. Nah apa jadinya kalau mayat itu
ternyata dicuri, dan kalau dicuri pada waktu itu pasti akan dibuang. Kalau dicuri itu pasti mungkin akan dipakai untuk merendahkan orang yang mati tersebut. Saudara ingat peristiwa Saul waktu berperang melawan Filistin, lalu kalah. Yang dilakukan orang Filistin kepada Saul apa? Terima kasih jawabannya. Yang dipotong kepalanya, lalu kepalanya ditaruh di mana? Di dinding kota, untuk diolok-olok, untuk dihina. Para perempuan ini ketika menyangka, Maria Magdalena menyangka bahwa tubuh Yesus dicuri, pikirannya dia tuh sudah, aduh nanti tubuhnya diapakan, siapa yang mencuri tubuh itu, nanti mungkin tubuh itu direndahkan, diremehkan dan sebagainya. Dan dia menangis. Dan menurut saya ini luar biasa. Mengapa? Murid-murid yang laki itu tahu nggak kalau kubur Yesus kosong? Tahu atau tidak? Tahu kan? Cukup di atasnya kan Maria Magdalena sudah kasih tahu kan? Jadi Petrus dan Yohanes itu sudah lari ke kubur. Yang percaya bahwa Yesus bangkit itu cuma Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan. Petrus itu tidak dikatakan percaya. Berarti dalam pikiran Petrus pada waktu dia masuk di kubur itu bersama dengan murid yang dikasihi Tuhan, pikiran Petrus, Yesus itu belum bangkit. Kira-kira tafsiran Petrus apa? Dicuri orang. Tapi Petrus meratap nggak? Enggak. Petrus pun tidak akan pergi ke kubur kalau Maria Magdalena tidak beritahu dia, tubuh Tuhan dicuri. Kalau tidak dikasih info begitu, Petrus juga tidak akan pergi ke kubur. Berarti kalau sampai Maria pergi ke kubur pagi-pagi benar dan dia meratap di sana, ini merupakan bentuk kasihnya yang luar biasa. Dan ada seorang penafsir yang mencatat sesuatu yang menarik di sini, yaitu Maria itu tidak takut dengan malaikat. Pada waktu Maria masuk ke kubur itu, dia kan melihat dua malaikat, benar atau betul? Satu di ujung sana, satu di ujung sini. Biasanya orang kalau melihat malaikat takut atau tidak? Di dalam Alkitab itu loh. Kalau orang melihat malaikat biasanya takut kan, bener ya? Tapi di sini Maria tidak takut. Dan pertanyaannya, mengapa Maria tidak takut? Ada yang mengatakan begini, karena Maria diliputi oleh kesedihannya. Kesedihan Maria lebih daripada ketakutan dalam dirinya. Ketika saudara mengalami kesedihan yang begitu besar, maka kesedihan itu akan mengalahkan ketakutan saudara. Makanya beberapa orang yang kehilangan orang yang dikasihi, wah sampai belani begini, lebih baik aku mati saja. Loh kamu gak takut mati? Takut. Tapi kenapa mau mati? Iya, daripada sedih. Kesedihannya melampaui ketakutannya. Dan itu ditunjukkan ketika Maria menangisi, meratapi tubuh Yesus yang dia pikir dicuri oleh orang. Dan sampai Maria tidak takut terhadap para malaikat. Bukan cuma itu saudara, kasih Maria kepada Yesus juga ditunjukkan dari bahasa yang dia pakai. Karena bahasa yang dipakai oleh Maria di sini adalah bahasa yang menunjukkan intimasi, menunjukkan keintiman. Misalnya, dia mengatakan begini ketika ditanya oleh malaikat itu, di ayat yang ke-13 dia menjawab begini, Tuhanku, tubuh Tuhanku, my Lord, tubuh Tuhanku dicuri orang dan aku tidak tahu. Nah saya ingin saudara membandingkan ayat 13 ini dengan ayat 2. Coba kita lihat Alkitab kita. Ayat yang ke-13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku, garis bawahi, Tuhanku, ada ku di sana, my Lord, telah diambil orang dan aku, I do not know, tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi garis bawah itu, my Lord, I do not know. Bandingkan dengan ayat yang kedua, saudara. Ayat yang kedua, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka apa? Tuhan, tidak ada Tuhanku, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami, bukan aku, kami, berarti Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain tidak tahu di mana ia diletakkan.
Tapi yang terjadi di ayat 13 adalah Maria Magdalena menggunakan ungkapan yang lebih personal, yang menunjukkan keintiman. Dia tidak lagi mengatakan tubuh Tuhan, tapi dia mengatakan tubuh Tuhanku. Dia tidak lagi mengatakan we do not know, tapi dia mengatakan I do not know. Bukan cuma itu sebetulnya. Dia ketika sadar dengan panggilan Yesus, Maria, dia langsung sadar dengan panggilan itu. Mungkin Yesus itu punya panggilan khusus kali ya untuk murid-muridnya ya. Karena nama Maria, perhatikan ya, nama Maria itu banyaknya luar biasa. Sama seperti nama Joko kalau di Jawa. Banyak banget. Kalau saudara pergi ke pasar sembarangan, lalu teriak Joko gitu. Saya duga ya, mungkin 20 orang noleh saudara. Karena memang itu nama yang umum. Nah, Maria itu adalah nama yang sangat umum sekali. Tapi anehnya pada waktu Yesus memanggil Maria, Maria langsung sadar bahwa itu Yesus. Berarti panggilannya itu unik mungkin. Atau mungkin Maria tersadarkan secara supranatural, kita tidak tahu. Yang penting begitu dia sadar, dia memanggil Yesus apa? Rabuni. Kenapa bukan guru tapi dalam bahasa Yunani misalnya? Kan bisa jadi dia misalnya memanggil didaskale, itu juga bisa guru gitu. Dia bisa memakai kata didaskalos, tapi dia tidak pakai kata itu. Bahkan dia memakai kata rabuni dalam bahasa Ibrani. Seolah-olah penulis Injil Yohanes ingin memberitahukan kepada kita bahwa Maria itu memiliki hubungan yang sangat intim dengan Yesus. Bahasa-bahasa yang dipakai adalah bahasa-bahasa yang menyirapkan keintiman. Bukan cuma itu, saudara. Kalau kita melihat lagi, maka kita akan menemukan bahwa Maria berusaha untuk memegang Yesus. Bayangkan ya, sudah tidak bertemu, jadi selama ini ketemu terus, tiba-tiba Yesus mati di kayu salib, dan para perempuan itu menyaksikan Yesus di kayu salib. Laki-laki tidak ada yang ikut, cuma murid-murid pengikut perempuan yang melihat Yesus disalibkan. Lalu setelah selang 3 hari, mereka pergi ke kubur dan Maria berjumpa dengan Yesus. Wajar atau tidak kalau Maria itu langsung ingin memeluk Yesus? Wajar sekali, wajar sekali. Maria, perempuan yang lain melihat Yesus, mereka ingin memegang. Tapi persoalannya adalah Yesus tidak mengizinkan Maria untuk memegang dia. Tapi anyway, gerakan itu menunjukkan bahwa Maria sangat mengasihi Tuhan Yesus. Yesus lalu menegur Maria Magdalena, menegurnya dengan lembut. Dia menegurnya dengan lembut. Karena tidak ada ungkapan begini, "Hai kamu keturunan ulat beludak." Tidak ada, itu untuk orang-orang Farisi. Tidak ada juga begini, "Hai kamu orang yang imannya kecil." Tidak ada. Jadi Yesus itu menegurnya dengan bahasa yang halus, yaitu jangan memegang aku sekarang. Nah sekarang coba saudara jawab pertanyaan saya ya. Kira-kira Maria itu sudah memegang atau belum memegang? Bahasa Indonesia kan menerjemahkannya jangan sentuh aku, bener ya? Jangan memegang aku gitu. Nah kira-kira Maria ini sudah memegang atau belum? Siapa yang setuju Maria sudah memegang? Oke, ada sedikit. Siapa yang setuju Maria belum memegang? Ya, ada beberapa. Iya. Siapa yang tidak punya tangan untuk memegang atau mengangkat tangan? Kok takut salah sih? Wong kemungkinannya cuma 2, sudah atau belum. Karena dalam bahasa Indonesia itu tidak jelas. Bahasa Indonesia cuma begini ayat 17. Janganlah engkau memegang aku. Janganlah engkau memegang aku. Kalau dalam bahasa Yunani, saya menafsirkan, karena ini yang lebih umum, lebih biasa tata bahasanya memang begitu. Saya menafsirkan Maria ini sudah memegang Yesus. Jadi saya setuju dengan penerjemah New American Standard Bible. Walaupun penerjemah-penerjemah versi Inggris yang lain menerjemahkannya berbeda karena tidak terlalu jelas. Yang lain itu cuma
do not hold on to me atau do not cling to me. Tapi tidak jelas sudah atau belum. Kalau New American Standard Bible jelas sekali, stop clinging to me. Berarti sudah memeluk. Bukan cuma memegang begini loh ya. Kalau bahasa Indonesia memegang itu kan kesannya bisa meraba ya, bisa menyentuh ya, bisa begitu. Tapi kata yang dipakai di sini itu adalah dia memeluk Yesus. Dan kira-kira yang dipeluk apanya? Di manakah bagian itu? Bolehkah ku tahu di mana? Kaki Yesus sebetulnya. Jangan mikir yang lain-lain lah. Saudara mikirnya macam-macam. Ini Maria itu seperti, ingat nggak? Ada perempuan yang kerasukan setan, lalu dibebaskan oleh Yesus. Pada waktu itu dia mengurapi Yesus kan ya, lalu menyeka kakinya dengan rambutnya dia. Jadi Maria itu ingin dia memegang kaki Yesus. Coba ya, bayangin. Kalau perempuan lagi meratap, kira-kira posisinya bagaimana? Saudara ini Maria Magdalena ya. Saudara itu sedih nih, waduh tubuh Tuhanku diambil orang. Lalu saudara meratap begitu rupa. Kalau perempuan meratapnya bagaimana? Tengkurap. Bukan ya, itu pose tanggal tua memang. Tapi bukan itulah. Meratap itu bagaimana? Kalau perempuan stres loh. Saudara kalau yang perempuan nih jawab saya. Kalau lagi stres masuk kamar, posisinya bagaimana kalau perempuan? Gini ya, kalau perempuan gini ya. Ya, kalau perempuan memang modelnya begini gitu kan ya. Kalau laki ya, walaupun tiduran, tapi nggak begini loh kalau stres. Laki itu kalau stres gini. Stres saja masih sombong, itu laki-laki ya saudara. Hebat gitu, tepuk tangan untuk laki-laki saudara. Stres pun masih sombong gitu kan. Nggak bisa apa-apa loh, masih sombong, gayanya begini kan. Nah laki-laki itu kalau lagi sedih posisi berdiri, itu laki-laki. Kalau lagi sedih kan dia gini toh, pura-pura nyari jalan keluar, padahal nggak ada gitu kan. Tapi kelihatannya kan gagah banget gitu kan. Kalau perempuan itu biasanya loh ya, tampil apa adanya. Kalau sudah stres ya sudah stres kan gitu. Berarti Maria kemungkinan, kalau saya menafsirkan, ya Maria ini meratapnya sambil duduk. Lalu begitu dia melihat Yesus, dia ingin memegang, bukan cuma memegang dalam arti menyentuh atau meraba, tapi dia ingin memeluk Yesus. Makanya Yesus mengatakan, stop clinging to me. Kata yang dipakai itu adalah cling, bukan touch. Maria kemungkinan sudah memegang, karena dari sisi tata bahasa Yunani, kata larangan ini bentuknya present tense dan diberi kata jangan. Nah kalau ada kata jangan plus dikasih kata kerja yang present tense, biasanya dalam bahasa Yunani artinya berhenti melakukan sesuatu yang sudah dicoba. Jadi Yesus melarang Maria untuk memegang dia, tapi Marianya sudah pegang. Pertanyaan saya kedua, mengapa Yesus melarang Maria memegang? Ayo, jawabannya apa? Jangan memegang. Kan dikatakan di sini cuma jangan engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudaraku dan seterusnya. Kira-kira mengapa Yesus melarang Maria memegang dia? Saudara kalau mau baca tafsiran Alkitab ya, para penafsir itu benar-benar kreatif sampai pada poin tidak masuk akal. Mau tahu beberapa alternatif yang mereka tawarkan? Ada yang bilang begini, tahu nggak mengapa Yesus melarang Maria untuk memegang dia? Jawabannya begini nih saudara. Ini kenapa nggak bisa? Nah, karena Yesus itu secara fisik tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang. Menurut beberapa penafsir. Jadi ketika Maria itu megang, Yesus langsung bilang gini, jangan, stop. Belum kena. Seolah-olah Yesus ngomong gini, jangan pegang, percuma, nanti kamu kecewa. Sebab ketika kamu pegang, nanti itu seperti pegang bayangan, gak bisa dipegang. Mungkin Yesus secara fisik tubuh kebangkitannya tidak bisa dipegang. Maka Yesus melarang Maria memegang dia, percuma. Tapi menurut saya ini kurang pas. Kenapa kurang pas? Karena perikop sesudahnya Yesus berkata kepada Thomas apa? Cucukkanlah
jarimu pada lukaku. Berarti bisa dipegang nggak? Berarti bisa. Bahkan di pasal yang ke-21 dari Injil Yohanes, Yesus sarapan bersama dengan murid-muridnya. Berarti bukan karena itu. Ada yang menafsirkan begini, Yesus itu dalam keadaan telanjang. Karena pada waktu Yesus bangkit, kan kainnya kan ketinggalan. Loh bener nggak sih? Kan dikatakan di perikop di atasnya, pada waktu menceritakan Yesus bangkit, itu kan kain lenannya kan masih ada di situ, bener? Kain kafannya masih ada di situ, bener ya? Yesusnya bangkit kan ya? Jadi Yesusnya bangkit pakai baju nggak? Nggak pakai baju katanya. Jadi karena itu pagi-pagi benar belum ada toko pakaian yang buka gitu kan. Dan Yesus terpaksa menemui Maria Magdalena. Maka ketika Maria Magdalena mau memegang Yesus, Yesus berkata, "Jangan gitu. Jangan sentuh aku." Ini penafsiran ada loh yang bilang begitu. Ada. Makanya kalau saudara itu mau terkenal ya, ada dua cara. Entah saudara pinter sekali, entah saudara gila sekali ya saudara. Kemungkinan dua ini pasti dibaca orang. Nah kalau Yesus dalam keadaan telanjang gitu, ya Yesus bilangnya bukan jangan sentuh aku kan. Mesti kan Yesus bilangnya, jangan lihat aku Maria, tutup matamu gitu kan. Oh ini jangan pegang kok, ya beda lah. Lalu kalau Yesus itu bangkitnya tanpa pakaian, repot. Karena di perikop sesudahnya, Yesus itu menampakkan diri di tengah-tengah murid-muridnya, benar ya? Tiba-tiba dia muncul di dalam ruangan yang terkunci. Yesus muncul dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Wah, kalau Yesus dalam keadaan telanjang, langsung dibacakan undang-undang pornografi. Kena karena di depan umum kan begitu. Gak mungkin lah model-model begitu. Ini penafsiran yang benar-benar liar. Benar-benar liar. Makanya saudara bisa lihat ya, bedanya kreatif dan pintar itu begitu. Kreatif yang tidak pintar itu jadinya apa? Liar. Orang yang pintar itu kreatif. Tapi tidak semua orang yang kreatif adalah pintar. Nah ada yang menafsirkan Yesus melarang Maria menyentuh dia itu karena Yesus ini kan mayat sih dalam tanda kutip. Jadi ketika disentuh nanti najis. Menurut saya ini juga penafsirannya liar sekali. Kenapa? Karena Yesus berkata kepada Thomas, peganglah tanganku, cucukkanlah jarimu pada luka-lukaku. Bukankah akan membuat Thomas akan menjadi najis? Saya yakin bukan itu. Saya yakin jawabannya sudah ada di teksnya. Jawabannya sudah jelas begini, janganlah engkau memegang aku, atau berhentilah engkau memeluk aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Saya mencoba untuk menempatkan diri saya pada posisi Magdalena. Yesus sampai mati, saya temani. Setelah itu dia dikubur, saya nangis di rumah mungkin seharian. Alkitab tidak mencatat begitu. Kemudian begitu hari pertama muncul, matahari belum muncul, sudah cepat-cepat kepengen ketemu, walaupun cuma mungkin bisa melihat mayatnya saja, atau mungkin bahkan cuma ada di luar kuburnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting aku bisa mengungkapkan rasa sayangku. Ketemu sama Yesus, aduh senangnya luar biasa, karena yang diharapkan itu justru diberikan lebih dari harapannya. Wah luar biasa banget kan. Kalau saudara itu mau ketemu sama seseorang, cuma kepengen tahu, cuma kepengen lihat, ternyata setelah ketemu diajak foto, kemudian dikasih tanda tangan, seneng nggak? Pasti senengnya luar biasa. Tapi begitu Maria memegang kaki Yesus, Yesus berkata, berhentilah memeluk aku. Kira-kira Yesus mengasihi Maria atau tidak? Mestinya Yesus itu kan biarkan Maria dulu ya. Udah dipeluk terus, Yesusnya nunggu gini kan. Setelah selesai, wes mari gitu kan. Sudah selesai. Harusnya kan Yesusnya itu lebih perhatian gitu loh saudara, lebih menghargai perasaan wanita gitu. Saya ini kalau jadi konselor paling susah kalau yang punya masalah itu perempuan saudara. Kok ada kalau perempuan datang itu ya banyak nangisnya daripada ngomongnya. Nanti datang, Pak, kasih waktunya ya Pak ya.
gitu kan, nangis dulu gitu kan, nanti ditungguin 15 menit gini, maaf Pak, saya mulai dari mana ya Pak, nangis lagi 15 menit gitu kan. Jadi saya ini kadang lihati makhluk yang bernama wanita itu juga misterius loh saudara. Ini kan datang, ini kan mau cerita sih. Begitu datang banyak nangisnya daripada ceritanya gitu. Nah biasanya kalau konselor kan menghargai sih. Kalau ada orang nangis biasanya ya saya tunggu aja gitu kan. Tunggu. Tapi kalau sudah agak lama saya tanya, ini masih lama enggak? Kalau enggak saya mau pergi dulu. Nanti balik baru cerita begitu kan. Nah Yesus kan seharusnya dipeluk kakinya, biarin dulu lah, biarin dulu baru nanti sudah ya, cukup ya, puas ya, oke. Sekarang aku pergi ya. Bukan loh, Yesus langsung begitu Maria memeluk kakinya, Yesus langsung berkata, berhentilah memeluk aku, sebab aku belum pergi kepada Bapakku. Nah ini sebetulnya merupakan ungkapan kasih yang lebih besar daripada sekadar sentimentalitas. Inti yang mau disampaikan dalam gestur ini adalah an abiding relationship is way better than sentimentality. Artinya adalah sebuah relasi yang bertahan lama itu lebih baik daripada sekadar perasaan sentimental. Orang yang perasaannya menggebu-gebu belum tentu cintanya besar untuk kita. Minggu lalu kan saya sudah jelaskan kepada saudara, mungkin ada di antara saudara yang mendapatkan cinta yang palsu kan begitu. Dulu waktu pacaran bilangnya, wah cintaku kepadamu besar sekali, luar biasa. Percaya nikah, wah setelah nikah baru sadar bahwa cintanya suaminya tuh benar-benar besar, sampai bisa dibagi sama beberapa wanita sekaligus kan gitu. Perasaan yang besar tidak identik dengan cinta yang besar. Anak-anak muda, saya ingin dengarkan ini baik-baik ya. Yang paling penting itu adalah abiding relationship, bukan sentimentality, bukan perasaan sentimental. Kalau ketemu tuh kangen luar biasa, sampai lihat nangis gitu kan, sampai meluk 2 jam nggak berhenti begitu kan. Apakah itu tanda cinta? Belum tentu. Yang paling penting adalah abiding relationship, bukan sentimentality. Dan saya akan menunjukkan 4 bukti cinta Tuhan kepada Maria, kepada kita, kepada murid-muridnya. Yang pertama saudara adalah menjaga atau menepati janjinya. Saya ingin kita membuka di dalam Yohanes 16 ayat 19. Yohanes 16 ayat 19, bagi Bapak Ibu Saudara yang bisa bahasa Inggris tidak perlu membuka Alkitab, tinggal lihat di layar saja. Saya bacakan bahasa Indonesia, pasal 16 ayat yang ke-19. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Murid-murid itu bingung karena Yesus mengatakan sebentar lagi kamu tidak akan melihat aku, tapi sebentar lagi kamu akan melihat aku. Bingung nggak murid-murid? Bingung, kita aja bingung kok. Untuk apa Yesus ngomong begini? Nah ternyata kalau kita membaca di dalam pasal 20 tadi ayat yang ke-18, pasal yang ke-20 ayat yang ke-18, Maria berkata begini saudara. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Kalau orang mengasihi yang lain, love in action, maka dia akan menepati janjinya. Yesus sudah berjanji kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi kamu tidak akan melihat aku, tapi sebentar lagi juga engkau akan melihat aku. Yesus itu cerita tentang kematiannya dan kebangkitannya, tapi murid-murid tidak paham dengan janji itu. Walaupun murid-murid tidak paham dengan janji itu, tetapi Tuhan tetap menepati janjinya. Jadi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati dan dia memperlihatkan diri kepada murid-muridnya, termasuk kepada Maria Magdalena, Yesus seolah-olah mau mengatakan begini, you see,
I do love you. I keep my promise. Orang yang mengasihi berarti menepati janji. Anak-anak muda di sini hati-hati ya kalau pacaran. Nanti pasangannya sering nggak menepati janji. Kemudian kita berkata begini, nggak apa-apalah, sepele-sepele kok janjinya, nah masalah. Yang penting kalau janjinya nanti besar, itu baru harus ditepati. Misalnya akan menikahi dan berpisah sampai maut memisahkan. Wah ini janjinya besar banget, nggak apa-apa. Yang penting kalau janjinya besar dia nepati. Kalau janji kecil-kecil nanti pulang kerja belikan makanan terus lupa, ya kan? Nanti mau telepon ternyata lupa, begitu lah, enggak apa-apalah, janji-janji kecil aja kok. Tapi dengar saya baik-baik ya. Kalau orang sudah terbiasa tidak mampu menepati janji-janji yang kecil, orang itu pasti tidak akan mampu menepati janji-janji yang besar. Kalau engkau sudah melihat ada gelagat pacarmu, janji tidak ditepati, janji tidak ditepati, janji tidak ditepati, itu artinya warning sign untuk engkau. Nah, kamu mau hidup sama orang ini terus-menerus kah? Karena dia mudah sekali berjanji, mudah sekali tidak menepatinya. Tapi kalau orang mengasihi dengan baik, orang itu sadar bahwa abiding relationship lebih penting daripada sentimentality, maka bukti pertama, dia menepati janji. Yang kedua saudara, buktinya adalah abiding in us, tinggal bersama dengan kita. Apa maksudnya? Ketika Yesus mengatakan jangan memegang aku sekarang karena aku belum pergi kepada Bapa, belum naik ke surga maksudnya. Aku belum naik ke surga, maksudnya Yesus adalah, Yesus mau berkata begini kepada Maria, kamu itu jangan menyukai kehadiranku secara fisik. Maria mau peluk Yesus, seolah-olah bagi Maria yang paling penting adalah kehadiran Yesus secara fisik. Tetapi Yesus memberitahu Maria, aku belum pergi loh kepada Bapa. Maksudnya apa sih? Yesus pernah berjanji begini kan, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 5 dan 7. Coba kita baca dengan cepat. Injil Yohanes pasal 16 ayat 5 dan 7. Jadi saudara harus membaca pasal 20 tadi dari perspektif pasal yang ke-16. Saya bacakan Injil Yohanes pasal 16 ayat 5 sampai 7. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Berarti kan ini merujuk kepada apa? Kematiannya, kenaikannya. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, baca sama-sama, 1, 2, 3. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Yesus itu mengatakan, Dia nanti akan pergi kepada Bapa, nanti Roh Kudus, Roh Penghibur akan turun mewakili Yesus hidup di dalam hati kita. Makanya bukan kebetulan sekali lagi, setelah peristiwa Maria dengan Yesus ini, perikop sesudahnya di pasal 20, Yesus menjumpai murid-muridnya dan Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Apakah kebetulan bahwa ketika Yesus menghembusi murid-muridnya dan berkata terimalah Roh Kudus, terjadi persis setelah Yesus berkata kepada Maria Magdalena, jangan peluk aku erat-erat karena aku belum pergi kepada Bapa. Maksudnya Yesus adalah yang paling penting itu bukan kehadiran Yesus secara fisik. Yang paling penting adalah kehadirannya Dia terus-menerus melalui Roh Kudus di dalam hati kita. Saudara, kita semua yang pernah berada dalam sebuah relasi, pasti kita tahu ya, walaupun ada teknologi video call, tapi dengan bertemu langsung bedanya jauh luar biasa. Bertemu langsung tuh jauh lebih enak gitu saudara. Kalau saudara pacaran yang cowok-cowok ini pasti tahu ya, ketemu langsung itu lebih menyulitkan sih. Soalnya kalau ketemu kan mesti harus
mendengarkan langsung gitu loh. Kita kan kalau mau berhenti mendengarkan kan nggak bisa, tapi kalau video call kan bisa. Apa putus, hang ini ngelak ini kan gitu kan. Kalau sudah pembicaranya nggak enak kan gitu kan ya, sinyalnya putus, sorry ini internetnya kurang bagus, tiba-tiba dimatikan gitu ya. Bener atau betul? Kalau ketemu kan nggak bisa, harus dengarkan dari awal sampai akhir, bukan cuma mendengarkan, tapi biasanya harus traktir makan juga. Kalau video call kan enak sih, modalnya cuma internet, cari yang gratisan, bener ya, nggak ada modalnya. Tapi saya tahu saudara, beda banget video call dengan ketemu langsung. Nah kita, Yesus hadir di dalam kita, itu melalui Roh Kudus. Tapi saya bisa paham, seandainya saudara jadi murid-murid Yesus di abad pertama, saudara ingin nggak Yesus ada bersama saudara secara fisik? Ingin kan? Pasti ingin dong, berjumpa dengan Yesus secara fisik pasti mau. Tapi Yesus memberitahu kepada murid-muridnya, kalau aku cuma secara fisik datang kepadamu, berarti Yesus itu masih terbatas tempat. Kalau dia ada di Yudea, dia tidak ada di Galilea. Walaupun tubuh kebangkitan memungkinkan Yesus untuk pindah ke beberapa tempat dengan cepat, tetapi tetap saudara menangkap keterbatasannya. Dia menjanjikan kehadiran yang terus-menerus melalui Roh Kudus. Abiding relationship itu jauh lebih baik daripada sentimentality, karena bukan sekadar menjaga janji, menepati janji, tetapi juga diam terus-menerus, ada terus-menerus. Yang ketiga saudara, bukti cinta Yesus kepada murid-muridnya, kepada kita adalah begini: menumbuhkan solidaritas walaupun mempertahankan perbedaan. Menumbuhkan solidaritas walaupun mempertahankan perbedaan. Coba kita lihat pasal 20, karena ada satu kalimat yang menurut saya sangat menarik di sini. Pasal 20 ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudaraku. Yang dimaksud saudara-saudaraku di sini siapa? Bukan saudara-saudara Yesus sendiri loh ya, bukan. Karena ayat selanjutnya di ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Maria pergi dan berkata kepada murid-murid, bukan kepada saudara-saudara tiri Yesus, bukan. Jadi yang dimaksud saudara-saudaraku di sini itu adalah murid-murid. Dan saudara mungkin kaget ya. Di poin ini Yesus menyebut saudara-saudara. But go to my brothers. Murid-murid disebut brothers. Waduh, luar biasa. Luar biasa. Sebelumnya Yesus tidak menyebut itu. Yesus biasanya hubungannya adalah guru dan murid. Tapi kali ini Yesus mengatakan pergilah kepada saudara-saudaraku. Dan Yesus berkata begini saudara, perhatikan baik-baik. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Apakah berarti sama persis, identik? Tidak. Karena kalau identik, Yesus akan berkata begini, aku akan pergi kepada Allah kita dan Bapak kita. Tapi Yesus tidak berkata begitu. Berarti ada beda memang antara Yesus dengan murid-muridnya. Makanya dia mengatakan kepada Allahku dan Allahmu, kepada Bapakku dan Bapamu. Karena relasi Yesus dengan Bapa itu beda dengan relasi murid-murid kita dengan Bapa di sorga. Beda banget. Relasi ketika Yesus mengatakan Allahku kepada Bapa, dengan kita mengatakan Allahku juga berbeda. Yesus itu anak Allah, memang secara hakikat dia itu Allah. Allah dari Allah, memang cuma satu Allah, tapi dalam tiga pribadi, bukan tiga Allah. Jadi satu Allah menyatakan diri dalam tiga pribadi. Kalau kita menganggap Allah itu Bapak kita, artinya bukan itu. Artinya adalah kita semua kolektif. Kalau Yesus secara pribadi unik, dia adalah anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, beda memang. Tapi walaupun beda, saya suka cara Yesus menyebutkannya. Yesus menyebutkannya begini,
Aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Berarti pribadi yang ditunjuk sama sebetulnya. Walaupun relasinya beda, tapi pribadi yang ditunjuk itu sama. Kepada Allahku dan Allahmu, kepada Bapakku dan Bapakmu. Kalau saudara bingung ya, saya kasih contoh nih. Saudara berjumpa dengan anak saya, ya kan? Misalnya yang tadi main bass, si Kelvin. Misalnya, Kelvin, saudara ketemu dia, lalu saudara sharing. Saya ini ada masukan loh untuk gereja ini, begini. Lalu anak saya bilang begini, oke, nanti tak sampaikan ya kepada pendetaku dan kepada pendetamu. Yang dimaksudkan sama saya kan ya. Tapi ketika anak saya mengatakan kepada aku dan kepada pendetamu, itu pengertiannya beda. Karena saya ini bukan cuma pendeta untuk dia, saya adalah papahnya dia. Sehingga mungkin kalau dia ngajak ngomong saya, apalagi kalau sambil traktir makan saya, kemungkinan besar saya setuju dengan dia lebih besar daripada orang lain. Mungkin orang akan berpikir demikian. Nah sama, Yesus itu ketika mengatakan kepada Allahku dan Allahmu, yang ditunjuk pribadinya sama. Tetapi Yesus memang membuat pembedaan. Relasi dia dengan Bapa beda dengan relasi murid-murid dengan Bapa. Walaupun ada perbedaan, tetapi selalu mau menumbuhkan solidaritas. Itu namanya love in action. Tapi saya prihatin karena banyak orang lebih mementingkan perbedaan daripada kesamaan. Bertengkar kenapa? Ya bertengkar karena saya nggak cocok cara dia ngomong. Oke. Bertengkar kenapa? Ya saya nggak suka itu cara berpikirnya dia. Oke. Apalagi? Biasanya kalau saudara nggak cocok dengan pasangan, dengan anak, dengan sesama pelayanan di gereja, saudara tidak cocok gara-gara apa? Cara ngomong, cara berpikir. Apalagi? Yang biasanya membuat tidak cocok itu loh. Beda karakter, terus beda apa lagi? Beda usia, beda apa lagi? Tapi saudara sadar nggak sih, kesatuan yang Tuhan berikan kepada kita jauh lebih banyak. Satu iman, satu roh, satu baptisan, satu Tuhan, satu Bapa. Semuanya ini satu, benar-benar satu. Kita seringkali lebih mementingkan perbedaan daripada kesamaan. Tapi cinta yang sejati, love in action, justru cultivating solidarity while maintaining difference. Jadi memang ada perbedaan, tapi kita menumbuhkan solidaritas terus-menerus. Beda karakter, makanya coba melihat sesuatu dari perspektif orang tadi. Kalau suamimu berasal dari keluarga yang broken home, yang biasanya kalau ngomong selalu ketus, nah saudara belajar untuk memahami dia dari perspektif itu. Begitu pula sebaliknya suami belajar memahami istri. Kalau istrimu dari keluarga yang baik-baik, tidak pernah bersentuhan dengan yang jahat-jahat, dunia yang kelam, maka mudah bagi dia untuk merasa tidak aman, mudah bagi dia untuk merasa aduh ini takut ini, khawatir ini, cemas itu dan sebagainya. Belajar untuk memahami orang lain. Itu cinta yang sejati, selalu menumbuhkan solidaritas walaupun mengakui memang ada perbedaan. Yang terakhir saudara, kalau kita mementingkan relasi yang bertahan lama daripada sentimentalitas, maka bukti yang terakhir adalah ini: mempercayakan sebuah tugas yang mulia. Mempercayakan sebuah tugas yang mulia. Yesus berkata begini kepada Maria Magdalena. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria ini diberi tugas untuk menyampaikan pesan kebangkitan, dan bukan cuma kebangkitan sebetulnya. Pesan begini, harus cepat-cepat loh ya ketemu sama Yesus. Sebab Yesus sebentar lagi akan naik ke surga. Yesus sebentar lagi akan naik ke surga. Dan Yesus sebelum naik ke surga, dia memberi tugas kepada Maria, seorang perempuan. Padahal kalau menurut budaya Yahudi kuno, kesaksian perempuan tidak dianggap. Jadi kalau ada 20 wanita bersaksi di pengadilan, hakim lebih percaya 2 laki-laki daripada 20 wanita ada di pengadilan sama-sama, tetap
tidak akan dianggap. Malah mungkin hakimnya bingung, ini ruang pengadilan atau tempat arisan. Karena memang perempuan tidak dianggap kesaksiannya. Tapi yang menarik adalah Yesus tetap mempercayakan tugas itu kepada seorang perempuan. Makanya kalau ada orang yang mengatakan kebangkitan Yesus itu cerita bohong, penulis Alkitab, murid-murid itu mengarang-arang cerita, saya yakin tuduhan itu tidak punya dasar. Kalau murid-murid bohong dan mengarang cerita kebangkitan, saya menduga kemungkinan besar saksi-saksi pertama kebangkitan bukan para perempuan. Karena para perempuan itu kesaksiannya tidak dianggap, tidak bisa dipercaya menurut budaya waktu itu. Contohnya begini, saudara itu membuat kebohongan, terus saudara berkata kepada orang lain begini, kalau nggak percaya, coba itu tanya si A ini tukang bohong. Itu namanya kebohongan didukung oleh kebohongan. Itu strategi yang tidak pintar sama sekali. Jadi kalau memang kebangkitan Yesus hanya karangan murid-murid, maka saya menduga saksi-saksi awalnya bukan para wanita, tetapi para laki-laki. Tapi Yesus tetap memberi kesempatan kepada Maria Magdalena untuk menjadi pembawa pesan. Dan ini luar biasa loh saudara. Karena kalau saudara lihat ya, walaupun Maria sudah memberitahu murid-murid yang lain percaya nggak? Enggak loh. Murid-murid tidak percaya. Apakah Yesus tahu bahwa kalau Maria cerita, murid-murid tidak akan percaya? Tahu juga. Tapi tetap Tuhan mempercayakan tugas yang mulia ini kepada Maria Magdalena. Saudara, kalau kita mengasihi orang lain, maka kita akan mempercayakan sebuah panggilan yang berharga. Dan itulah cara Tuhan mengasihi kita. Sebelum dia naik ke surga, dia memberikan sebuah tugas bagi kita, yaitu menjadi pemberita kebangkitannya. Kita memberitakan kematian dan kebangkitannya kepada orang-orang lain. Walaupun dunia menganggap salib itu kebodohan, menganggap salib itu sebagai batu sandungan, walaupun banyak orang membuat karikatur yang jelek, yang keliru tentang kekristenan, tapi saudara di tengah-tengah tantangan seperti itu, saudara harus berani pergi dan memberitakan Injil. Jangan khawatir, nanti kalau saya cerita tidak ada yang percaya, saya ini bukan orang pintar, saya ini kalau ikut seminar apologetika sekali minum obat sakit kepalanya 2 minggu misalnya. Walaupun saudara tidak terlalu pintar, walaupun saudara kalau ditanya macam-macam, saudara mungkin mengalami kesulitan untuk menjawab, tapi saya tahu orang-orang yang saudara hadapi tidak semuanya pintar kok. Kalau saudara pintar, Tuhan akan atur supaya orang-orang pintar bertemu saudara. Kalau saudara kurang pintar, saya percaya Tuhan akan atur. Ada orang-orang lain yang mungkin tidak terlalu pintar yang akan Tuhan temukan kepada saudara. Jangan khawatir, karena Tuhan mempercayakan itu kepada kita. Love in action. Tuhan meninggalkan kita ke surga bukan berarti dia tidak peduli dengan kita. Ketika dia naik ke surga bukan berarti dia mengabaikan kita. Bukan berarti kalau dia ada di surga dia membiarkan kita bergumul dengan semua kesulitan, pergumulan, pergulatan hidup kita. Bukan. Justru ketika dia mau naik ke surga, dia mengajarkan kepada kita abiding relationship is way better than sentimentality. Hubungan relasi yang bertahan lama jauh lebih baik daripada sekadar sentimentalitas. Siapa yang tidak ingin berjumpa dengan Yesus langsung? Siapa yang tidak ingin memegang Yesus secara fisik? Siapa yang tidak ingin saudara berjumpa muka dengan Yesus sekarang? Saya yakin kita semua ingin. Tetapi Tuhan menyertai kita melalui Roh Kudusnya. Dia sudah memberikan janji, dia memegang janjinya, dia tinggal di dalam kita melalui Roh Kudusnya yang akan memimpin kita terus ke dalam seluruh kebenarannya, dan dia membangun solidaritas dengan kita. Walaupun kita beda dengan dia, tapi dia tidak malu menyebut kita apa? Saudara, saudara, saudara. Luar biasa. Dan dia mempercayakan tugas yang mulia kepada kita, menjadi pemberita kematian dan kebangkitannya. Yesus naik ke surga, tugas dia selesai, tapi tugas kita baru dimulai. Saya menantang setiap kita hari ini yang datang. Kita bukan cuma datang mengisi hari libur,
Kita bukan cuma datang sebagai rutinitas tahunan, tapi saya menantang saudara dengan otoritas firman Tuhan. Apakah saudara mau membangun relasi yang bermakna dengan Tuhan kita? Apakah saudara mau dipimpin oleh Roh-Nya di dalam hidup kita dan menjadi pemberita kebenaran untuk orang lain? Ini pertanyaan yang kita perlu renungkan hari ini. Mari kita tunduk kepala. Kita mengambil waktu merenungkan firman yang sudah saudara dengar. Adakah hari ini di antara saudara berada dalam penderitaan yang berat, pergumulan hidup yang begitu luar biasa sulit? Engkau merasa bahwa Tuhan jauh dari engkau. Engkau merasa bahwa Tuhan tampaknya tidak peduli. Tampaknya engkau berjalan sendirian melewati semua hal yang buruk di dalam hidupmu. Tapi biarlah kita ingat, ketika Dia naik ke surga, Dia memberikan Roh-Nya tinggal di dalam kita. Dia menghembusi kita dengan Roh Kudus-Nya. Dan Roh itulah yang menghibur kita, yang menguatkan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, saya ingin menantang saudara dengan otoritas firman Tuhan ini. Siapa yang mau pergi menjadi pemberita Injil? Siapa yang mau pergi memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus, menceritakan kasih-Nya yang besar bagi kita kepada orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan? Mungkin orang-orang itu ada di sekelilingmu, atau mungkin orang itu ada jauh di sana, di suku-suku yang tidak tersentuh oleh Injil. Kalau hari ini Roh Kudus berbicara dalam hatimu, mari buka hatimu dan katakan, Tuhan pakai aku menjadi pemberita kebangkitan-Mu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kalau Engkau menghibur kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Kami seringkali merasa bahwa kami ditinggalkan sendirian. Kami seringkali merasa bahwa kami bergumul dengan semua persoalan hidup kami tanpa ada yang memperhatikan kami. Engkau terlihat begitu jauh di dalam semua hal yang kami alami saat ini. Tapi kiranya firman-Mu meyakinkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika Engkau meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Bapa, ya Yesus, Engkau terus menyertai kami melalui Roh penghibur itu. Roh itulah yang menguatkan kami sehingga kami mampu bertahan di semua kesulitan hidup kami. Terima kasih juga firman-Mu menegur kami dan menantang kami supaya kami berani untuk menceritakan kasih Tuhan, menceritakan berita kematian dan kebangkitan Tuhan kepada siapa saja yang kami temui. Mungkin kepada anggota keluarga kami, kepada sahabat-sahabat kami ya Tuhan. Mungkin kepada orang-orang yang jauh yang ada di suku-suku yang terabaikan. Kami mau ya Tuhan, kalau Engkau memanggil kami, kami mau pergi. Dan kami tahu Engkau memanggil kami, karena itu kami mau pergi membuka mulut kami ya Tuhan, untuk memberitakan kebangkitan Yesus kepada orang-orang di sekeliling kami. Dan biarlah kami hidup tidak seperti orang lain yang tidak punya harapan. Kami hidup dengan sukacita, kami hidup dengan semangat, kami hidup dengan optimis ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa Yesus yang kami sembah bukan hanya Yesus yang mati di atas kayu salib, tapi Yesus yang bangkit mengalahkan kematian. Dan bukan cuma bangkit, tapi Yesus yang naik ke surga, pergi kembali kepada Bapa dan mengutus Roh penghibur bagi kami. Kiranya Engkau terus menolong kami menjalani hidup yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Yang mau ikut Tuhan Yesus lebih lagi, tepuk tangan buat dia. Haleluya.
rasa